Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal sholat 5 waktu, tapi dari sudut pandang yang sedikit beda. Kita akan coba geser mindset kita, dari yang tadinya ngerasa harus sholat, jadi butuh sholat. Caranya, dengan mengupas cerita super keren di balik perintah ini. Coba deh, jujur. Pernah nggak sih ngerasa sholat itu, ya gitu-gitu aja? Udah jadi rutinitas, kayak robot, gerakannya hafal di luar kepala tapi maknanya kadang lewat gitu aja. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Oke, kita mulai dengan jujur-jujuran ya. Kadang perintah sholat 5 waktu itu emang bisa kerasa berat. Mungkin ada yang relate sama kalimat ini, disuruh sholat 5 kali sehari rasanya kok males banget ya. Di tengah semua kesibukan, semua deadline, sholat kadang bisa kerasa kayak, nambahin kerjaan aja. Dan itu manusiawi banget. Tapi gimana kalau rasa berat itu muncul bukan karena sholatnya, tapi karena kita belum benar-benar paham betapa spesialnya undangan untuk sholat ini? Yuk coba kita lihat ini bukan sebagai perintah, tapi sebagai sebuah undangan VIP. Nah, ini dia yang bikin istimewa. Cara perintah sholat ini, di deliverynya itu beda banget dari wahyu lain. Kebanyakan wahyu kan diturunkan ke bumi lewat malaikat Jibril. Tapi sholat, khusus untuk yang satu ini, Nabi Muhammad justru diundang langsung ke atas, buat nerima perintahnya secara langsung. Ini bukan sekedar memo yang dikirim lewat kurir. Ini undangan personal buat pertemuan empat mata. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Sekarang, kita masuk ke inti ceritanya nih. Sebuah kisah tentang kasih sayang yang gak ada tandingannya. Kita sebut aja kisah diskon rahmat 90%. Siap-siap kaget ya, karena perintah awalnya itu bukan 5 waktu seperti yang kita tahu sekarang, tapi 50. 50 kali sholat dalam satu hari. Coba, biarin angka itu meresap dulu sebentar. 50. kalau kita bagi dalam 24 jam, itu artinya kita harus sholat setiap 28 menit sekali. Bisa bayangin nggak? Lagi kerja, sholat. Lagi makan, sholat. Hampir tiap setengah jam. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Nah, disinilah terjadi negosiasi paling mengharukan dalam sejarah. Nabi Muhammad yang tahu banget umatnya nggak bakal sanggup, atas saran dari Nabi Musa, beliau bolak-balik memohon keringanan. Dari 50 turun, minta kurang lagi, turun lagi, sampai akhirnya ditetapkan menjadi 5. Ini bukti cinta yang luar biasa loh untuk kita. Itu kalau dihitung-hitung, kita dapat diskon spiritual sebesar 90%. Gila kan? Dari 50 jadi 5. Pengurangannya masif banget. Dan itu semua diberikan murni demi kemudahan kita. Tapi yang lebih gokil lagi tuh, matematikanya surga. Walaupun tugasnya dipotong 90%, pahalanya tetap dibayar penuh 100%. Seolah-olah kita ngerjain 50 waktu. Allah ngasih keringanan di tugasnya, tapi nggak motong upahnya sama sekali. Luar biasa kan? Oke, biar makin kebayang lagi, kita coba pakai analogi modern. Anggap aja sholat itu kayak hotline pribadi kita ke surga. Jalur koneksi VIP. Coba bayangin, ada 2 skenario. Pertama, kamu harus antre berbulan-bulan cuma buat ketemu seorang raja yang paling berkuasa di dunia. Skenario kedua, raja yang sama itu malah ngasih nomor pribadinya ke kamu, terus bilang, telepon aku kapan aja kamu butuh, mau 50 kali sehari juga boleh. Udah jelas dong pilih yang mana? Nah, sholat itu, ya skenario kedua, itu hotline pribadi kita, jalur akses tanpa batas ke sang raja alam semesta. Dan momen di mana koneksi di hotline ini paling kuat, sinyalnya paling kencang, itu adalah waktu kita sujud. Aneh ya, secara fisik posisi kita lagi paling rendah, kepala nempel ke tanah. Tapi secara spiritual, justru di saat itulah kita lagi ada di titik paling tinggi, paling dekat dengan Tuhan. Itu momen emas buat menelponnya. Oke, dari semua cerita tadi, dari undangan VIP sampai diskon 90%, mari kita coba tarik benang merahnya. Gimana caranya kita bisa benar-benar mengubah cara pandang kita soal sholat? Ini dia kuncinya. Sholat itu bukan tugas yang harus buru-buru kita selesaikan biar bisa lanjut sama aktivitas lain, bukan. Justru sebaliknya, sholat itu adalah bahan bakarnya. Sholat itu bensin yang kita butuhin supaya kita bisa kuat menjalani semua aktivitas kita. Nah, ini dia pergeserannya. Dari mindset lama, saya harus sholat, yang tujuannya cuma buat gugurin kewajiban dan rasanya kayak beban. Kita pindah ke mindset baru, saya butuh sholat. Karena tujuannya adalah saya sadar betul kalau saya butuh banget pertolongan Tuhan. Kewajiban yang tadinya berat, sekarang jadi kebutuhan yang melegakan. Jadi kesimpulan paling utamanya cuma satu, dan ini penting banget buat kita tanamkan. Kita sholat itu bukan untuk Tuhan. Kita sholat untuk diri kita sendiri. Titik.
Tuhan sama sekali nggak butuh sholat kita, tapi kitalah yang butuh banget koneksi, pertolongan, dan ketenangan dari sholat itu. Jadi, nanti pas waktu sholat berikutnya tiba, coba deh ambil jeda sebentar. Ingat, kalau kamu itu lagi pegang akses hotline langsung ke sang pemilik jagat raya, saat kamu punya jalur VIP itu, kira-kira apa yang bakal kamu minta?